Halo Soccermania, hari ini jadwal padat, 27 berita sudah siap termasuk drama liga-liga top Eropa yang bikin geleng-geleng kepala. Yuk, langsung kita bedah. Kita mulai dari informasi pertama. Fiorentina tampil dominan saat membungkam Jagiellonia 3-0 pada leg pertama playoff UEFA Conference League di Stadion Kota Białystok. Luca Ranieri membuka skor menit ke-53, disusul gol indah Rolando Mandragora menit ke-66, sebelum Roberto Piccoli menutup pesta lewat penalti menit ke-81. Kemenangan ini menjadi modal tebal jelang leg kedua di Florence dan menempatkan Fiorentina di atas angin untuk lolos ke 16 besar. Kalau Fiorentina pulang dengan senyum lebar, wakil Inggris Crystal Palace justru harus puas dengan hasil imbang yang bikin posisi mereka belum aman. Crystal Palace ditahan imbang 1-1 oleh Zrinjski pada leg pertama playoff UEFA Conference League di Stadion Bijeli Brijek. Ismail Assar membawa Palace unggul jelang turun minum lewat gol menit ke-45. Namun, Carlo Abramovich menyamakan kedudukan menit ke-55. Hasil ini membuat Palace cuma menang sekali dalam 15 laga terakhir dan segalanya masih terbuka jelang leg kedua di Selhurst-Park. Bergeser ke kasta kedua Eropa, Stuttgart justru pamer kekuatan saat bertamu ke markas Celtic dan sukses mencetak gol lebih banyak dari tim manapun malam tadi. Bilal Elhanos berpesta lewat gol menit ke-15 dan menit ke-28. Lalu Jamie Lewilling memperlebar jarak menit ke-59 sebelum Thiago Thomas menutup laga di masa injury time. Celtic sempat membalas lewat Benjamin Nygren menit ke-20. Namun, Stuttgart kini menatap leg berikutnya dengan modal sangat nyaman. Hasil kontras dialami Lille yang justru harus menelan pil pahit di kandang sendiri saat menjamu wakil Serbia, Crvena Zvezda. Lille tumbang 0-1 dari Crvena Zvezda pada leg pertama playoff Liga Eropa di Stade Pierre Mauroy. Satu-satunya gol lahir lewat Franklin Tebo Usena menit ke-45+1, sementara pemain Indonesia Calvin Verdong hanya duduk di bangku cadangan tanpa menit bermain. Kekalahan tipis ini membuat Lille dalam posisi tertekan karena leg kedua akan digelar di markas lawan. Masih dari ajang yang sama, Celta Vigo berhasil menjaga gengsi wakil Spanyol setelah sukses mencuri poin penuh di Yunani. Celta Vigo menang 2-1 atas PAOK pada leg pertama playoff UEFA Europa League di Toumba Stadium. Iago Aspas membuka keunggulan menit ke-32 dan berperan dalam gol kedua yang diselesaikan Williot Swedberg menit ke-41. PAOK baru membalas lewat Alexander Jeremejev menit ke-78 yang memberikan Celta modal penting jelang leg kedua di Galicia. Kemenangan tipis juga diraih Bologna yang harus berjuang ekstra keras saat bertamu ke Norwegia demi menjaga tren positif mereka. Bologna menang susah payah 1-0 atas Brann pada leg pertama playoff UEFA Europa League di Brann Stadium. Gol tunggal dicetak Santiago Castro menit ke-9. Hasil ini memberi Bologna modal penting jelang leg kedua di Italia, sekaligus memperpanjang tren tak terkalahkan menjadi 8 laga. Namun, kejutan terbesar malam ini datang dari Nottingham Forest yang tampil menggila di Turki dan seolah mengirim sinyal bahaya ke seluruh kontestan. Nottingham Forest tampil dominan saat menang 3-0 atas Fenerbahce pada leg pertama playoff fase gugur UEFA Europa League di Istanbul. Murillo menit ke-23 membuka skor lewat gol pertama di Eropa, disusul Igor Jesus menit ke-45 dan Morgan Gibbs menit ke-52. Hasil ini menghentikan tren buruk Forest dan membuat mereka satu langkah menuju 16 besar. Kemenangan telak Forest tersebut bukan cuma soal skor, tapi juga tentang kembalinya ketajaman lini depan mereka yang mulai dibanding-bandingkan dengan era kejayaan klub puluhan tahun silam. Nottingham Forest yang lama tak bertaji di Eropa kini berubah. Data Squawka mencatat mereka sudah bikin 16 gol di Liga Eropa, jumlah terbanyak sejak musim 1978-1979. Igor Jesus jadi pusat cerita dengan 7 gol, 2 ke gawang Real Betis, masing-masing 1 ke Porto, Utrecht, dan Fenerbahce, serta 2 lawan Ferencváros. Melewati rekor Gary Bridles, performa ini membuat Forest dianggap kandidat serius yang bisa mengulang sejarah di musim itu. Di saat Igor Jesus sedang merayakan masa keemasannya, nasib kurang beruntung justru menimpa bek berpengalaman Mattia De Sciglio yang gagal menemukan klub baru karena kendala fisik.
Mattia Di Siglio batal bergabung dengan klub Ceko Radek Kralov setelah laporan Nicolo Skira menyebut ia gagal melewati tes medis. Bek 32 tahun yang berstatus bebas transfer sejak pisah dari Juventus musim panas 2025 ini awalnya diharapkan jadi penyeimbang lini belakang berkat pengalamannya di AC Milan, Lyon, hingga Empoli. Namun, klub tetap bertindak realistis meski waktu bukan lagi sekutu bagi pemain veteran ini. Bicara soal pemain senior yang mencari peruntungan baru, Philippe Coutinho kabarnya juga siap meninggalkan Brazil demi menyelamatkan kesehatan mentalnya di Amerika Serikat. Philippe Coutinho meminta Vasco da Gama memutus kontraknya demi kesehatan mental. Situasi yang langsung bikin LA Galaxy bersiap membuka negosiasi meski belum ada tawaran resmi. Menurut Globo, ekspektasi tinggi di Vasco tak sebanding dengan performa dan kebugarannya. Namun, pindahan ke MLS ini dianggap pertaruhan serius. Jika fisiknya tak pulih, ia bisa mengulang kegagalan Douglas Costa. Tak cuma Coutinho, Andre Gomes juga dikabarkan bakal segera menyeberang ke MLS setelah masa depannya di Liga Prancis dipastikan berakhir. Andre Gomes pelan-pelan tersisih dari skuad utama Lille karena kondisi fisik. Bahkan pelatih Bruno Genesio mengonfirmasi kontraknya tak akan diperpanjang musim panas nanti. Gelandang 32 tahun ex Barcelona ini cuma tampil 2 kali di Ligue 1 musim ini dan kini santer dikabarkan merapat ke Columbus Crew. Bagi Gomes, MLS jadi tempat restart yang masuk akal untuk menyelamatkan sisa karirnya. Masih dari kabar Liga Prancis, kemenangan besar PSG atas rival abadi mereka ternyata harus dibayar mahal dengan sanksi tegas dari otoritas Liga. Meski menang 5-0 atas Marseille pada 8 Februari, PSG dijatuhi denda €10.000 plus penutupan sebagian tribun Atwell. Untuk 2 laga, Komite Disiplin LFP bertindak setelah Ultras membentangkan spanduk ejekan dan tifo provokatif. Seperti dilaporkan Le Parisien, manajemen klub diingatkan bahwa rivalitas panas jangan sampai menjadi bumerang bagi tim sendiri. Dari urusan disiplin penonton, kita beralih ke strategi transfer cerdas Borussia Dortmund yang baru saja mengamankan aset masa depan di Amerika Selatan. Borussia Dortmund resmi merekrut bek kiri 17 tahun, Kau Havertz dari Cruzeiro untuk musim 2026-2027 dengan kontrak hingga 2031. Lars Ricken menyebut talenta paling menjanjikan, sementara Sebastian Kehl memuji fleksibilitas dan mentalitasnya. Langkah investasi dini ini menjadi ciri khas Dortmund untuk mendapatkan pemain berbakat sebelum harganya melonjak di pasar transfer. Jika Dortmund sibuk mencari bakat muda, Galatasaray justru sedang menikmati servis striker kelas dunia Victor Osimhen yang ternyata betah tinggal di Turki. Meski selalu dikaitkan dengan klub besar Eropa, Victor Osimhen dilaporkan makin betah dan menikmati hidup di Istanbul bersama Galatasaray. Belum ada negosiasi serius dengan klub manapun karena striker Nigeria ini mengaku tak punya rencana pergi dalam waktu dekat. Situasi ini terbilang unik mengingat penyerang sekelasnya biasanya selalu mengejar panggung Liga Champions level elit. Sementara Osimhen memilih bertahan, Barcelona justru sudah mulai pasang radar untuk mencari pengganti jangka panjang Robert Lewandowski yang mulai dimakan usia. Radio Laret melaporkan Julian Alvarez akan merapat ke Barcelona setelah Piala Dunia 2026 meski Atletico Madrid sudah menyodorkan kontrak baru. Rencana ini didukung penuh oleh pemain seperti Araujo dan Cubarsí yang terang-terangan memuji kualitas penyerang Argentina tersebut. Transfer ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun ulang identitas menyerang Blaugrana di masa depan. Rencana transfer masa depan memang menarik, tapi ada masalah panas yang harus diselesaikan sekarang antara Benfica dan Real Madrid terkait insiden di lapangan. Benfica resmi mengajukan komplain ke UEFA atas dugaan pemukulan yang dilakukan Fede Valverde kepada Samuel Dal pada menit ke-83 dalam laga kontra Real Madrid. Meski wasit dan VAR tidak bereaksi, analis Iturralde González menilai tindakan tersebut layak di kartu merah. Sanksi retrospektif kini menghantungi Valverde demi menjaga integritas kompetisi. Ternyata bukan cuma soal Valverde, Madrid juga balik melayangkan protes keras ke UEFA karena bintang mereka Vinicius Junior kembali jadi korban rasisme di Lisbon. Real Madrid mengirim bukti ke UEFA terkait hinaan rasial yang diduga dilakukan winger muda Benfica, Gianluca Prestiani, kepada Vinicius Junior di leg pertama playoff Liga Champions. Klub memberikan dukungan penuh kepada Vinicius Junior dan menuntut sikap tegas dari otoritas sepak bola daripada sekedar kampanye simbolis.
Di tengah segala ketegangan tersebut, ada kabar melegakan bagi Madridista mengenai kembalinya pilar pertahanan utama yang sempat absen cukup lama. Eder Militao dilaporkan di AS sudah kembali berlatih dengan bola di Valdebebas dan ditargetkan merumput kembali bulan depan. Sejak Militao cedera pada Desember lalu, lini belakang Madrid goyah meski sudah ditambal Dean Huijsen, Raul Asensio, dan Antonio Rudiger. Kehadirannya diharapkan bisa merapikan kembali struktur pertahanan tim yang selama ini terasa hilang. Selain kabar dari lapangan hijau, kiper utama Madrid Thibaut Courtois juga bikin heboh dengan langkah bisnisnya yang mengejutkan di Liga Prancis. Thibaut Courtois resmi menjadi pemilik minoritas klub kasta kedua Prancis, Le Mans, melalui perusahaan investasinya Nextplay. Ia bergabung dengan konsorsium Brazil Outfield bersama nama-nama besar seperti Novak Djokovic dan Felipe Massa. Langkah ini menunjukkan keberanian Courtois dalam membaca peluang bisnis di luar karir sepak bolanya. Dari urusan investasi pemain, kita beralih ke krisis finansial yang menimpa Leicester City dan mengancam posisi mereka di Liga. Leicester City mengajukan banding atas sanksi pengurangan 6 poin oleh EFL akibat pelanggaran aturan finansial yang menyeret mereka ke zona bahaya Championship. Di tengah tekanan untuk segera menyelesaikan kasus ini sebelum musim berakhir, klub juga menunjuk Gary Rowett sebagai pelatih baru. Bagi manajemen, banding ini adalah soal kredibilitas agar terhindar dari konsekuensi degradasi. Bicara soal kompetisi Inggris, Manchester City kini sedang fokus penuh agar tidak mengulang kegagalan musim lalu saat mereka harus bertandang ke markas Newcastle. Manchester City akan menghadapi Newcastle di St James Park pada 7 Maret pukul 20.00 waktu Inggris dalam laga FA Cup yang krusial. Setelah finish tanpa gelar tahun lalu, pasukan Pep Guardiola harus mewaspadai agresivitas tim asuhan Eddie Howe, terutama sosok Anthony Gordon yang sedang tajam. Laga sistem gugur ini akan menjadi ujian mental bagi ambisi juara City di musim ini. Jika City sedang berjuang meraih trofi, sang rival Arsenal justru baru saja mengamankan aset paling berharga mereka untuk waktu yang sangat lama. Bukayo Saka resmi menaikkan kontrak jangka panjang hingga 2031 bersama Arsenal, mengakhiri spekulasi ketertarikan klub-klub besar Eropa. Sejak debut tahun 2018, Saka telah mencatatkan hampir 300 laga dan 78 gol serta membantu klub meraih Piala FA 2020. Perpanjangan ini dianggap sebagai langkah krusial Arsenal dalam menjaga fondasi dan identitas tim. Sayangnya, kepastian masa depan pemain di Arsenal tidak sejalan dengan situasi manajerial di Manchester United yang hingga kini masih menggantungkan nasib Michael Carrick. Meski performa tim membaik selama dipimpin Michael Carrick sebagai interim, manajemen Manchester United belum mengambil keputusan soal status permanennya. Laporan Talksport menyebut, Carrick bahkan belum dilibatkan dalam rencana transfer musim panas karena klub baru akan menentukan sikap pada pertengahan Maret atau awal April. Pengunduran ini dinilai bisa mengganggu stabilitas proyek internal klub. Nasib serupa juga dialami Arne Slot di Liverpool, di mana posisinya sangat bergantung pada satu syarat mutlak di akhir musim nanti. Fabrizio Romano melaporkan bahwa manajemen Liverpool tidak akan mengganti Arne Slot sebelum musim selesai. Namun, evaluasi besar bakal digelar. Jika tiket Liga Champions gagal diraih, saat ini Liverpool tertinggal 2 poin dari Chelsea di zona 5 besar. Bagi klub sebesar Liverpool, gagal ke Liga Champions dianggap sebagai kemunduran serius yang menuntut bukti nyata dari sang pelatih. Selain soal performa pelatih, stabilitas Liga Inggris secara keseluruhan juga masih dihantui oleh ketidakpastian hukum yang menjerat Manchester City. Kasus 115 dugaan pelanggaran finansial Manchester City periode 2009 sampai 2018 hingga kini belum menemukan titik terang kapan akan diputuskan oleh komisi independen. Eksekutif Christian Purslow menyebut jadwal sidang ini sangat sulit diprediksi dan proses bandingnya bisa memakan waktu hingga 1 tahun lagi. Status yang menggantung ini dianggap tidak sehat bagi kredibilitas liga. Berpindah ke level internasional, Carlo Ancelotti justru sudah mendapatkan jaminan masa depan di timnas Brazil meski turnamen akbar yang dinanti belum dimulai. Carlo Ancelotti memastikan akan memperpanjang kontrak 4 tahun bersama timnas Brazil meski ia belum sempat membawa Selegao berlaga di Piala Dunia. Pengalaman menaklukkan 5 liga top Eropa jadi modal utamanya dalam mengembalikan aura juara Brazil. Keputusan ini diambil demi menjaga kontinuitas tim sebelum turnamen dimulai.
Sebagai penutup, kita intip langkah bisnis Cristiano Ronaldo yang lagi-lagi membuktikan bahwa dirinya bukan cuma raja di lapangan, tapi juga di ruang rapat. Cristiano Ronaldo menginvestasikan 7,5 juta dolar AS untuk membeli 10% saham anak usaha Herbalife, HBL Protocol Software LLC, sejak ia masuk sebagai pemegang saham. Laporan kuartal keempat menunjukkan kenaikan penjualan dan lonjakan saham lebih dari 15%. Dengan penghasilan 280 juta dolar tahun lalu, Ronaldo terus membangun warisan bisnis sambil tetap fokus menuju Piala Dunia 2026. Itu tadi 27 berita untuk hari ini. Menurut Soccermania mana yang paling mengejutkan? Yuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa besok.